Hai mom semua, saya Delviani akan memberikan penjelasan materi dengan judul Gizi Seimbang Ibu Hamil, yaitu yang pertama, tinjauan umum gizi seimbang ibu hamil. Gizi berasal dari bahan makanan yang dikonsumsi pada tubuh yang akan menghasilkan tenaga, membangun, dan memelihara jaringan tubuh. Masa hamil adalah keadaan yang dialami oleh seorang wanita untuk membutuhkan berbagai kandungan gizi yang porsinya lebih banyak dari yang diperlukan. Gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan bagi tubuh ibu hamil untuk mencegah masalah gizi dengan memperhatikan berat badan yang normal. Yang kedua, manfaat gizi seimbang ibu hamil. A. Kebutuhan zat gizi dan janin dapat terpenuhi. B. Status gizi yang normal dapat membuat kehamilan berjalan dengan baik dan aman. C. Jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu terbentuk. D. Kehamilan dapat teratasi. E. Ibu mendapatkan energi yang baik untuk kelangsungan kualitas menyusui setelah bayi lahir. Adapun perubahan trimester pertama, pada trimester pertama, ibu hamil mengalami morning sickness dengan gejala mual, muntah, dan nafsu makan mulai berkurang yang berdampak ibu hamil akan mengalami kekurangan gizi. Trimester kedua perasaan mual dan muntah mulai berkurang, namun kebutuhan gizi semakin bertambah karena pertumbuhan janin semakin cepat dari trimester pertama. Asupan protein pada ibu hamil harus bertambah dan asupan protein harus tercukupi karena protein dan kalori sebagai pembentuk plasenta, ketuban, dan menambah volume darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian perubahan pada trimester ketiga, yaitu mengalami pertumbuhan janin yang membesar dan kebutuhan gizi ibu hamil meningkat, yaitu memperhatikan asupan zat besi seperti suplemen dengan pengawasan bidan ataupun dokter selama masa kehamilan. Yang ketiga, masalah gizi ibu hamil. Terpenuhinya kebutuhan karbohidrat, protein, energi, vitamin, mineral, dan serat merupakan pencapaian reproduksi yang sehat. Masalah gizi dan kesehatan pada ibu dan janin dapat terjadi karena kurangnya asupan zat gizi makro dan mikro. Adapun masalah gizi pada ibu hamil, yaitu yang pertama, kurangnya energi kronis atau KEK. Kekurangan energi kronik adalah keadaan yang dialami ibu hamil dengan waktu yang lama diperhatikan dari ukuran lingkar lengan atas atau lila di bawah 23,5 cm. Adapun dampak ibu hamil, KEK yang dikemukakan Pritasari 2017 yaitu pertumbuhan janin terganggu, bayi dengan risiko berat badan lahir rendah atau BBLR, bayi lahir dengan risiko kelainan kongenital, bayi lahir dengan risiko stunting, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sel otak yang akan berpengaruh pada kecerdasan anak. Yang kedua, masalah gizi yaitu anemia.
Anemia yang terjadi pada ibu hamil merupakan keadaan sel darah merah atau hemoglobin atau Hb dalam darah kurang dari normal, yaitu kurang dari 11 gram per dl. Pada ibu hamil, kondisi fisiologis tubuh terjadi yang berdampak ibu hamil mengalami kekurangan zat besi akibat pembentukan sel darah merah. Kebutuhan gizi ibu hamil dilakukan dengan melihat kualitas dari kelengkapan zat gizi yang dapat dipengaruhi dengan beragam jenis sumber makanan yang dikonsumsi. Dari beragam jenis makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil, semakin sangat mudah kebutuhan gizi terpenuhi. Lihat pada gambar berikut, di mana piring makanku atau sama dengan porsi sekali makan. Yang pertama, makanan pokok atau sumber karbohidrat adalah karbohidrat yang terkandung dalam pangan yang umum dikonsumsi dan menjadi bagian dari budaya makan di Indonesia sejak lama. Makanan pokok disesuaikan dengan keadaan daerah dan budaya, yaitu beras, ubi, jagung, sagu, kentang. Yang kedua, lauk pauk atau sumber protein adalah sumber protein hewani dan protein nabati. Lauk pauk hewani terdiri dari daging, yaitu daging sapi, daging kambing, daging rusa, dan lain-lain. Lauk pauk nabati berupa tahu, tempe, kacang-kacangan. Kebutuhan lauk pauk sekali makan adalah 1/3 dari 1/2 piring, yaitu lauk hewani, ikan, kembung, atau dengan ukuran 75 gram, atau 2 potong sedang ayam tanpa kulit, atau dengan ukuran 80 gram, atau 1 butir telur ayam ukuran besar dengan ukuran 55 gram, atau 2 potong daging sapi sedang dengan ukuran 70 gram, dan lauk nabati berupa tahu dengan ukuran 100 gram, atau 2 potong sedang tempe dengan ukuran 50 gram. Yang ketiga, buah-buahan atau sumber vitamin dan mineral. Sumber vitamin yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin B1, vitamin B6, dan vitamin C, mineral dan serat pakan berasal dari buah-buahan. Kebutuhan buah-buahan sekali makan adalah 1/3 dari 1/2 piring, yaitu 2 potong sedang pepaya atau 150 gram, atau 2 buah jeruk sedang atau 110 gram, atau 1 buah kecil pisang Ambon atau 50 gram. Dan yang terakhir yaitu sayur-sayuran, merupakan sumber vitamin dan mineral yang utama seperti vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Beragam sayuran dapat dikonsumsi seperti terong, kangkung, buncis, bayam, dan lain-lain. Kebutuhan sayuran sekali makan adalah 2/3 atau 1/2 piring, yaitu 1 mangkok sedang dengan ukuran 150 gram. Lihatlah tabel berikut dengan anjuran jumlah porsi menurut kecukupan energi untuk kelompok ibu hamil. Bahan makanan seperti nasi pada ibu hamil membutuhkan 2.500 kilokalori
dengan mengkonsumsi nasi 6 porsi dalam sehari. Kemudian sayuran dengan 4 porsi dalam sehari. Buah dengan 4 porsi dalam sehari. Tempe dengan 4 porsi dalam sehari. Daging dengan 5 porsi dalam sehari. Dan susu dengan 1 porsi dalam sehari. Terima kasih, demikianlah penjelasan materi gizi seimbang ibu hamil. Semoga moms semua boleh mengerti dengan materi ini ya. Terima kasih.